saya tuh kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia. Karena saya kan kalau kembali nih, lihat hidung saya, ya kan, setelan-setelan Arab gini kan. Jadi udah mancung nilai nih. Ini hidung saya ini setelan-setelan beat karbu. Jadi mancungnya udah dari sananya. Istri yang selama hidupnya dia suka ngebantah sama suaminya, suka ngelawan sama suaminya, itu kalau dia meninggal dikutuk jadi spion Supra. Ya repot. Ngegas copot. Orang yang suka main-main dukun di sepanjang hidupnya, itu kalau dia meninggal, bos dikumpulin sama daging kurban. Mau begitu? Kasih tau dong sama. Bos, nanti kalau bos sudah nikah, bos harus banyak tobat dah. Iya, mulai itu dari situ harus banyak istighfar, bos. Jangan kayak sekarang nih, tiap malam mabuk fiksal. Iya, tuh muka tuh udah kayak ketombe monyet. Iya, tapi kalau Zahra yang itu kan cuma temen aku ya dulu ya. Kalau Zahra yang ini kan calon istri. Cuma temen aku ya dulu ya. Kalau Zahra yang ini kan calon istri. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kita kembali di segmen prank taksi online Sholawat yang sudah mulai istiqomah di jalan yang istiqomah. Karena sudah sering bikin video ya guys. Alhamdulillah bisa menghibur teman-teman semua. Aku senang banget karena responnya masih tetap tinggi ya prank taksi online ini ya. Mungkin karena bahannya selalu beda gitu ya. Aku memang beda sendiri guys. Jadi setiap video pasti yang dibahas itu hal-hal yang beda. Walaupun lagu palasnya itu-itu aja. Dan itu lagu legend guys, gak boleh diganti. Oke guys, ada banyak pertanyaan dari teman-teman. Misalnya kalau kita mau berdoa itu bagusnya di waktu-waktu kapan? Nah teman-teman ya, teman-teman ada waktu-waktu mustajab dari doa yang bisa mempercepat atau menambah mustajab dari doa tersebut. Yang pertama itu di sepertiga malam terakhir ya. Jadi antara kita mau subuh nih, menjelang subuh itu sepertiga malam, menjelang penghujung akhir itu waktu-waktu mustajab yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dari situ gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Bagusnya lagi habis sholat tahajud, habis sholat hajat. Wah, itu berdoa yang banyak insya Allah mustajab. Yang kedua adalah setelah kita selesai sholat fardu. Nah makanya buat teman-teman setelah sholat fardu tuh jangan langsung cabut guys, salam lompat jangan. Jadi kalian perbanyak doa di setelah sholat fardu, setelah salam itu banyakin baca doa. Insya Allah doanya mustajab. Yang ketiga antara azan dan iqomah. Nah ini pentingnya kita datang sholat berjamaah. Kalau yang wanita mungkin di rumah kita mendengar antara azan dan iqomah, kita di situ sholat ba'diyah, sholat qobliyah, maka di situ banyakin baca doa. Karena doa yang dibaca ketika azan dan iqomah, insya Allah doanya mustajab. Amin. Yang ke berapa tadi? Yang keempat saat sujud. Ya, saat sujud. Pokoknya sujud itu kapan aja, mau di dalam sholat, mau di luar sholat. Ketika kita dalam sujud, itu posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya juga. Sujud itu maknanya berbisik ke bumi, namun terdengarnya di langit. Wedan. Jadi teman-teman ketika dalam sujud itu di dalam hati banyakin baca doa. Doa yang dilakukan saat sujud, insya Allah doanya akan ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hari Jumat atau malam Jumat ini memiliki makna Sayyidil Ayyam atau hari-hari yang afdol, hari-hari yang utama. Di hari Jumat pemimpinnya para hari, dan disitulah tempat-tempat banyaknya doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berdoa di hari Jumat, insya Allah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ketika azan berkumandang, kita mengikuti bacaan azan sambil kita banyakin baca doa. Yang ketujuh, ketika turun hujan. Nah makanya kalau lagi hujan jangan dimaki-maki hujan. Sialan hujan mulu nih, gua nggak bisa kerja nih. Jangan begitu guys. Hujan itu berkah, dia mendatangkan waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa di saat hujan. Jadi dimanfaatin, jangan dimaki-maki hujannya. Oh besok kepanasan repot lagi lu. Yang ke-8 hari Arafah.
ya, ketika kita wukuf di padang Arafah ini mustajab doa. 9, ketika buka puasa. Nah, makanya ketika buka puasa itu kita jangan kebanyakan scroll TikTok guys. Kita kalau lagi puasa nih, mau puasa sunnah atau puasa wajib Ramadan, itu kita banyakin yang pertama membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua membaca istighfar, astagfirullah, mendoakan orang lain, nas'aluka ridhoka wal jannah, orang lain masuk surga dan menghindari kita dari neraka gitu ya. Terus mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang ke-10 adalah ketika minum air zam-zam. Oke. Lagi minum air zam-zam itu doanya mustajab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang mau punya kaos dakwah kayak aku ya, aku pakai ini, ada huruf Qaf, ada topi trompa, ada baju koko, parfum dan lain-lainnya. Kalian bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah atau di Shopee juga ada gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang Oke guys, kita udah sampai di titik jemputnya nih. Kebetulan aku lagi ada di Purwakarta nih guys. Ini alun-alun Purwakarta dan sebelah aku ada penjara ini. Ini orangnya bentar lagi datang. Jadi kita akan langsung jemput aja. Namanya Zahra. A few moments later. Nah, ini orang udah datang guys. Kita jemput aja langsung guys. Mbak Zahra. Ya. Iya, silakan Mbak. Oh no. Iya, ini kursinya masih kotor Mbak. Mbak di depan dulu nggak apa-apa ya? Soalnya nih tadi habis ketumpahan ini minyak jelantah tajin nih. Di depan dulu nggak apa-apa ya? Maaf Mbak ya. Jadi di depan, silakan. Lebih suka AC-nya dingin apa panas nggak? Cukup. Sedang-sedang saja. Wah, ini kalau di taksi online aku biasanya aku sebelum jalan ngajak penumpang buat baca doa dulu. Jadi nanti Mbak Zahra ikutin aku baca doa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalan kita lancar, selamat sampai pelaminan nih. Sama ini Mbak, apa, pasang seat beltnya. Soalnya aku belum tahu banget nih daerah Purwakarta. Nanti minta dikasih tahu ya jalan-jalannya. Takutnya nyasar ke KUA kan repot Mbak. Langsung sah. Bismillah, berapa ya? Oke. Mbaknya mau kemana nih Mbak? Siang-siang udah rapi, bajunya hitam putih kayak trotoar gitu. Astagfirullahaladzim. Iya. Kamu kali. Malam cinta buta Mbak, jadi agak susah gitu. Mau kemana Mbak? Mau ke rumah teman aja sih main. Rumah teman main. Teman apa? Teman biasa atau? Teman main aja. Takutnya kan temen tapi mesra atau temen tapi enggak ya. Tapi kalau menurut aku nih Mbak ya, ini mohon maaf ya sebenarnya. Kayaknya kalau Mbak Zahra nih tipe-tipenya jangan terlalu sering main ke rumah temen Mbak. Kenapa? Iya maksudnya ngapain gitu Mbak sering-sering main ke rumah temen gitu. Toh kan nanti akhirnya aku juga yang akan jadi teman hidup. Ngapain gitu Mbak sering-sering main ke rumah temen gitu. Toh kan nanti akhirnya aku juga yang akan jadi teman hidup. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Emang ini temen apa Mbak? Temen kerja atau temen kuliah apa? Teman main aja sih dari kecil. Pernah kecil ya? Langsung gede. Aku pikir langsung dari gua. Teman kecil ya. Apa? Mau gibah apa? Oh ini sih dia abis putus dari cowoknya. Waduh, berat lagi nih. galau gitu. Jadi kayaknya mau curhat. Curhat tuh apa Mbak singkatan? Curug jahat. Nyolek curhat. Tapi biasanya cewek gitu ya kalau lagi sakit hati suka cerita satu sama lain ya. Kalau cowok mah buru-buru Mbak, mau putus kan, mau cerai, bodo amat gitu. Tapi kalau menurut aku kayaknya temennya namanya siapa Mbak?
Sarjono. Siapa? Oh Ica, ya Sarjono. Namanya gitu kayaknya Mbak Ica tuh kurang cocok kalau curhat sama Mbak Zara tuh kurang pas. Kenapa? Ya kan dia mau curhat tentang putus pacar kan, berarti tentang sakit hati. Ya gimana curhat sama kamu bisa tahu tentang sakit hati kalau nantinya kamu akan aku bikin bahagia. Ya gimana curhat sama kamu bisa tahu tentang sakit hati kalau nantinya kamu akan aku bikin bahagia. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Mbak Zahra, ini aku izin mau ngangkat telepon sebentar ya? Oh, iya. Gak apa ya? Soalnya ada bos aku ini mau telepon, takutnya urgent gitu. Jangan kangen ya? Biasanya udah kangen Pak, bener. Ada penumpang aku nih, aku tinggal telepon sebentar. Dia langsung bilang, mas udah dong telepon. Aku rindu, aku candu kata dia gitu. Boleh jangan candu gitu. Siap. Iya. Gak apa ya? Gak apa-apa, silakan. Halo, assalamualaikum bos. Lagi di mana ini bos? Di rumah sakit. Ngapain beranak gajah? Astagfirullahaladzim. Bos ngapain di rumah sakit? Innalillahi. Jadi bos sakit sekarang? Astagfirullahaladzim. Bos. Saya pikir manusia doang yang bisa sakit bos. Iya, ini bekicot muda bisa masuk rumah sakit juga. Ya Allah bos, sakit kenapa sih emang? Hah? Perasaan kemarin ketemu saya bos, lagi sehat-sehat aja dah. Sampai saya lihat ingus tetangga bos lapin juga. Sakitnya kenapa? Kamu tiba-tiba sakit kenapa bos? Hah? Bos habis ditolak cewek? Astagfirullahaladzim. Kok bisa bos? Dukun bos cuti hamil? Astagfirullahaladzim, kenapa bisa ditolak? Biasanya kan selalu diterima. Biasanya nih bos kalau nembak cewek kan selalu pakai ilmu pelet. Iya kan? Kenapa yang sekarang bisa ditolak? Oh, pantesan. Ini saya tahu nih. Iya, ini bukan ilmu peletnya yang salah bos. Bos mau nembak cewek, itu mulut bos bawa kemenyan sisa. Oh jangan kan cewek ditembak, dajal aja gak deket sama bos. Mulut bawa naga begitu. Tahun lalu inget kagak mas? Waktu bos udah PDKT tuh sama cewek bule waktu itu. Iya saya inget banget. Kalau di chatting, manggilnya udah kayak mama papa. Mama papa, besok minggu depan abi umi. Buset, kalau udah muji, kau bagai bulan, kau bagai bintang. Lu nikah anak jadi kubah masjid mau? Iya, gak usah lebay begitu bos. Udah pacaran di chatting, udah mesra-mesra. Begitu ketemu, itu cewek kesurupan Abu Jahal. Lihat muka bos. Lah makanya bos. Kalau gini kan bahaya bos. Makanya bos, udah saya bilang nih jangan main-main sama dukun. Iya, kalau bos suka main-main sama dukun, nanti iman itu bisa goyang bos. Kayak orang Kerawang, goyang Kerawang. Makanya jangan main-main sama dukun. Ya makanya, ini jangan sampai nih ya, orang yang suka main-main dukun di sepanjang hidupnya, itu kalau dia meninggal, bos mau, bos dikumpulin sama daging kurban. Mau begitu? Kasih tahu dong gimana? Bos nih contoh saya bos. Lihat anak buah bos nih. Saya muka ganteng, duit banyak, iman tinggi. Kagak pernah nama-nama main-main dukun. Iya, saya punya istri, selalu saya setia bos. Satu buat selamanya. Bos tahu sendiri istri saya. Dia kalau lagi marah, saya harus ngundang penjinak bom. Saking emosiannya tuh. Tapi saya tetap sabar bos. Kenapa? Dia kalau lagi marah, kalau kagak saya gituin, bisa-bisa amandel saya pindah ke hidung. Saking galak, ngeri bos, bini saya tuh. Ada orang begitu. Istri saya tuh bos, ngeri banget orangnya. Udah emosian di rumah. Dia punya hobi nih waktu muda, ngeri hobinya bos. Jadi waktu muda dia kalau kerja suka saya antar jemput. Pagi saya antar, sore saya jemput. Kadang 3,5 tahun baru jemput saya. Sampai saya nanya, lu kerja ngapain aja kok lama banget? Saya tuh kalau tiap pagi, kata dia, selalu mecahin bisul palura. Kerjaan macam apa begini, psikopat bang. Ngeri ini saya tuh. Oh tenang. Lagian bos nih ya, bos tuh kalau nyari istri harus dari kalangan wanita yang soleha. Iya, wanita soleha yang punya ilmu, yang kagak ngelawan sama suami.
jangan nyari istri yang galak sama suami, yang suka balik-balikin omongan, jangan yang kayak gitu jadi pakai. Iya, soalnya nih, gue saya kasih tahu, istri yang selama hidupnya dia suka ngebantah sama suaminya, suka ngelawan sama suaminya, itu kalau dia meninggal dikutuk jadi spion Supra. Ya repot, ngegas copot. Nih bos, nanti kalau bos sudah nikah, bos harus banyak tobat dah. Iya, mulai itu dari situ harus banyak istighfar bos. Jangan kayak sekarang loh, tiap malam mabuk fiksal. Iya, itu muka tuh udah kayak ketombe monyet. Iya, bos mau nanti kalau meninggal kurung batangnya diganti gerobak dangdut. Disawer lu sama iblis mau. Paling punya bos begini. Yaudah bos, pokoknya sekarang hidup ya normal-normal aja, ya. Banyakin zikir. Iya, jangan nih nembak cewek. Udah seminggu mau nembak cewek, begitu ketemu ceweknya stroke. Nggak repot langkahnya, hidup mah banyak zikir, megang tasbih, baca Quran. Jangan nih bos, umur udah tua nih sekarang ini ya. Udah bau tanah, mainannya Tamagotchi sama Tetris. Ya bocah, ampun itu mah. Mana mau masuk surga gitu kan. Astagfirullah. Ya udah bos, saya nggak bisa lama ini teleponan. Ya soalnya masih di jalan saya nih. Iya bos, pokoknya hidup yang baik-baik aja, jaga kesehatan. Soalnya ini dengar-dengar bos ini udah jadi buronan Israel nih. Iya, jangan kebanyakan ngemilin usus buntu. Ya, tadi 12 jari jadi 13 tadi ngemilin mulu. Makanya udah, yang baik-baik aja. Itu aja bos ya. Ayo, makasih bos. Assalamualaikum. Waduh, bos aku lama mbak kalau nelfon mbak. Ngomong apa aja dia? Itu dia punya ceweknya ini mbak apa kesurupan setiap ketemu dia. Kesian deh. Bilang. Soalnya mukanya kayak ini asbak panti pijat jadi. Bos saya tuh. Ampun dah bener. Kayak apa? Keset masjid muka itu ya. Aduh, dia tuh punya brewok sampai betis mbak. Bos saya tuh. Emang sih Arab, dia keturunan Arab gitu. Cuma emang kalau nggak salah nih jalur nasabnya sampai Abu Lahab gitu. Jadi brengsek dia gitu. Bos saya ampun. Mbak dari tadi kelamaan nggak saya telepon? Apa udah ada rasa-rasa candu, rindu gitu? Nggak ada? Belum? Enggak kok. Belum ya? Belum. Nanti biasanya pas turun mbak. Udah gitu. Sama saya gini mbak, kalau di taksi online saya tuh biasanya saya menghibur penumpang saya dengan 1-2 lagu. Karena kan saya ini basicnya dulu tuh pemain balap karung. Jadi suara saya tuh bagus. Kata teman-teman tuh waktu saya lomba tuh saya selalu juara. Namanya lomba tarik tambang janda anak 1. Nah makanya saya suaranya bagus ya teman-teman. Ini saya boleh ya nyanyi 1-2 lagu ya? buat ngehibur mbak ya. Ini yang udah biasanya penumpang kagak mau turun lagi. Soalnya pingsan dia. Dengerin ya. Mbak dengerin ya 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Saya nyoba nyanyi nih buat ngehibur daripada ini kan pada jenuh. No! Ini tuh lagu kenangan aku sama mantan aku mbak. Aku pernah ditinggal nikah. Dinikmati aja mbak ya. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Wow. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Pakai hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Keren banget. Masuk hingga ke jiwa, Tuhan tolong. Ayo mbak, nyanyi mbak, pakai wow, pakai semangat. Aduh, mbak, nggak hafal lagunya nih pasti, nggak hafal lagu mbak ya. Iya. Lagian ini mbak, tadi ini suara saya sebenarnya udah bagus, cuma setelan gitar musik ini kayaknya kurang pas nih. Jadi dia nggak cocok nih sama karakter vokal saya. Terus lagi kata teman-teman saya nih mbak, saya tuh kurang cocok kalau nyanyi lagu-lagu Indonesia. Karena saya kan kalau kembali nih lihat hidung saya, ya kan, setelan-setelan Arab gini kan. Jadi udah mancung nilai nih. Ini
hidung saya ini setelan-setelan bit karbu, jadi mancungnya dari sananya. Jadi muka-muka Arab kayak saya ini lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab. Saya nyanyi lagu Arab, nggak apa-apa ya? Ini tadi lagu Indonesia kurang cocok, nggak apa-apa Mbak ya? Iya emang orang kalau mau menikmati gitu jawabnya agak ragu-ragu. Mbak dinikmati aja Mbak ya. Ini mumpung masih jauh nih bisa nyanyi Arab saya. مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وذات وداني بدر الدجى يا زين جمالك ما في اثنين ما شافت مثل عين أثر فؤادي وذات وداني بدر الدجى يا زين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله Saya lanjutin lagi nggak apa-apa ya? Masih ada beberapa bait, nggak apa-apa. Baik kalau mau minum Mbak, ada minuman di sebelah. Kalau mau nikah ada saya di sini. Enggak ya belum. أبيض والخد يا واسع العينين أغلى ابتسامة بيبقى علامك يا سيد الكونين أبيض والخد يا واسع العينين أغلى ابتسامة بيبقى علامك يا سيد الكونين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظر إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي
الكرام يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Alhamdulillah. Saya juga, Mbak. Kelamaan gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Nikmatin aja. Lebih enak mana, Mbak? Dari yang lagu pertama sama yang sholawat gini? Salawat sih. Sholawat ya? Itu kan ada nama Rasulullah dalam sholawat. Masya Allah. Jadi kedengerannya enak sih. Jadi mau turun apa enggak? Nggak usah aja. Tapi sebelumnya pernah nggak di taksi online dibawain sholawat gitu? Pernah? Belum pernah? Belum sih. Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya. Iya, emang kalau sama suami gitu. Bawaannya pertama mulu. Mbak, ngomong-ngomong, nama asli apa nama panjangnya siapa sih? Oh, aku namanya Azhara Nur Fikri. Azhara Nur Fikri, berarti dipanggilnya Zahra Zahra. atau Nufi gitu tuh. Bisa. Oke. Mudah-mudahan namanya juga secantik hati orangnya ya. Soalnya dari tadi apa orangnya kalem banget gitu ya. Udah dengerin sholawat tenang gitu. Mbak Zahra, aku juga punya teman Mbak dulu waktu zaman SMA namanya Zahra. Itu juga orangnya cantik banget. Kenapa nama Zahra itu cantik banget? Mungkin karena nama iya kali ya. Orangnya cantik banget Mbak. Tapi kalau Zahra yang itu kan cuma temen aku ya dulu ya. Kalau Zahra yang ini kan calon istri. Cuma temen aku ya dulu ya. Kalau Zahra yang ini kan calon istri. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Ngomong-ngomong, kalau Mbak Zahra ini aslinya kelahiran mana Mbak? Oh, kalau aku dari Cikampek sih. Kelahiran Cikampek. Kalau masih dari mana? Aku kelahiran Jakarta, cuma udah lama tinggal di Karawang sini. Jadi ya udah jadi orang Karawang lah. Iya. Terus banyak aktivitasnya di Karawang juga. Aku tuh makin kesini makin ngerti loh ternyata ya setelah tinggal di Karawang gitu. Ternyata kita tuh untuk melihat surga dan memahami surga tuh nggak susah ya. Kenapa? Iya kan cukup. Aku dari Jakarta cukup pindah ke Karawang, lalu main ke Cikampek kayak gini, aku udah bisa ngeliat bidadari kayak Mbak. Cukup pindah ke Karawang, lalu main ke Cikampek kayak gini, aku udah bisa ngeliat bidadari kayak Mbak. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Zahra, ini sebelumnya aku minta izin, aku mau minta maaf nih. Iya, minta maaf sama Mbak Zahra. Dari tadi kan harusnya duduk di belakang ya, jadi duduk di depan. Itu minta maaf, kursinya sebenarnya nggak kenapa-napa. Cuma aku lagi pengen ada yang duduk di depan aja gitu, biar aku nggak sendirian gitu. Kan enak ya kalau selamanya hidup berdua gitu kan. Maksudnya, ya, aku pengennya apa, Mbak Zahra duduk di depan gitu, biar bisa ngobrol-ngobrol niatnya gitu. Terus kedua, sebetulnya aku ini seorang konten kreator atau YouTuber Mbak, lagi bikin sosial eksperimen namanya prank sholawat. Jadi dari tadi tuh aktivitas kita direkam sama kamera ini, kelihatan nggak? Satu di sini, satu sana. Jadi kita tuh dari tadi Mbak tuh lagi aku prank atau lagi aku kerjain, makanya ngelihat nelfonan aneh gitu kan ya. Iya, aneh juga. Nyanyi lagu-lagu fals ya kan, sampai aku sholawatan. Tapi bener ya sholawatnya enak nggak? Ajib ya. Nanti kapan-kapan ikut lagi Mbak. Tapi nggak di prank ya, kalau nanti diseriusin. Aku mau nanya dong, kesan-kesannya gimana sih dari tadi di prank? Sebenarnya di awal tuh emang bingung sih, kayak kok ini baru nemuin nih yang supir taksi online tapi kok kayak gini gitu. Tapi rese ya. Apalagi waktu nyanyi itu kayak ini udah dimatiin aja nih, bisa nggak sih? Matiin orangnya apa matiin musiknya? Matiin musiknya. Matiin orangnya. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi hebat loh, banyak nggak marah-marah. Biasanya ada yang langsung, aku pengen turun aja deh gitu. Biasanya ada yang gitu. Sama aku minta izin Mbak, nanti videonya boleh aku tayangin di channel YouTube? Boleh? Video ini? Boleh. Nggak apa ya? Ya kalau video ditayangin, kalau Mbak dinikahin gitu. Izin berhenti boleh nggak? Mau ada yang ini apa? Aku mau sampein buat mahar pernikahan. Ya terus aja begitu ya.
Boleh. Bentar ya, Mbak. Jangan terlalu lama ya, nanti gak nyampe-nyampe. Iya benar-benar. Kalau nggak nyampe-nyampe, nikung gitu ke KUA. Jadi gini Mbak, kalau mereka yang kena prank di channel YouTube aku, lalu akhirnya sabar dan sampai videonya selesai, itu bayar taksirannya gratis. Jadi nanti Mbak Zahra nggak usah bayar lagi. Walaupun ini nilainya lumayan, tapi itu sudah hadiah buat Mbak Zahra. Sama ini aku ada bingkisan buat Zahra, mohon diterima, ini dari channel YouTube aku. Mungkin nilainya nggak seberapa, tapi mudah-mudahan jadi kenang-kenangan, Mbak ya. Jadi Mbak tuh bisa kenang-kenang aku terus semua hidup. Sama ini dong, aku mau nanya, Mbak Zahra ini aktivitasnya apa sehari-hari? Kalau buat sekarang sih, karena kebetulan kan aku habis wisuda ya. Habis wisuda sempat kerja juga sih. Sempat kerja, Tapi berhenti nih. Iya. Soalnya aku punya bisnis. Oh, ada bisnis. Ya, Apa itu? jadi bisnis aku tuh kayak apa ya? Yang buket-buket buat wisuda. Bingkisan gitu? Ya, kayak gitulah, atau hampers lah semacam. Hampers. Bikin sendiri? Iya dong. Wah, bikin hebat sendiri. sekali, kan? Karya sendiri ya, karya. Kan mau aku bantuin biar jadi usaha keluarga. Kreatif ya aku mau gitu ya. Itu kalau misalkan aku butuh nih, aku ngubunginnya gimana? Apa Instagram itu? Bisa langsung ke Instagramnya aja. Instagram kamu? Namanya untuk kamu.give. Untuk kamu.give. Ya, untuk kamu ya. Sekalian nama Instagram banyak apa? Oke, nama Instagram aku Aznufi. Aznufi. Itu singkatan apa Pak? Iya sih, karena kan nama aku kan Azahra Nur Fikri. Jadi Aznufi. Aznufi. Tuh langsung ketemu. Soalnya agak aneh sih. Yang ini yang pakai topi ya? Iya betul. Oh, ini juga ada untuk kamu give ya? Iya. Ini aku follow Mbak ya. Boleh. Nanti minta tolong di Nanti di follow. enggak, terima lamarannya. Bukan mau minta foto gitu. Ini langsung berangkat lagi ya. Langsung sampai jalan. Bismillah. Alhamdulillah. Mbak Zahra, ini nanti enaknya aku berhentinya di mana? Oh, paling di Cibungur aja sih, soalnya aku sekalian mau beli makan. Yang sate itu? Iya. Oh iya udah, sip. Makasih banyak. Ini Mbak Zahra, aku minta maaf kalau tadi banyak kata-kata yang barangkali kurang pantas, kayak aku marah-marah di telepon atau apa. Terima kasih juga lo udah ngehibur. Itu menghibur ya? Keren banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Kalau ada perlu apa-apa bisa nyambung di DM Instagram ya. Ya, insya Allah jadi silaturahim terus, jadi saudara terus lah. Mau ngomong jadi saudara, jadi suami ya. Berhentinya di mana Mbak? Sini, depan. Sini. Oke deh. Makasih banyak Mbak Zahra ya. Iya. Hati-hati di jalan, aku lanjut perjalanan lagi, Mbak. Siap, terima kasih juga ya. Sama-sama. Ciao. Ada yang ketinggalan? Nggak ada nih kayaknya. Kenangannya mungkin? Oke, terima Ya, kasih Bang ya. sama-sama. Mari. Pamit ya, Mbak. Ya. Mari. Wah. Oke, teman-teman. Itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Zahra ya. Siapa namanya panjang banget tadi? Zahra Luffy, gitu lah ya. Orangnya cantik dan baik banget. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ditonton video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.